the Inspirative TV channel. Meet different people with different experiences, language, culture, arts, and education. Assalamualaikum Bang Dasofa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, how are you today? Fine. Iya, oke Bang Da, banyak dari para viewer yang menginginkan Sufi Corner muncul. Nah, beliau Bang Da, saya hadirkan di sini jadi tamu di sini. Saya minta maaf sudah mengganggu waktunya Bang Da untuk masuk di channel atau bikin konten tentang sesuatu yang sifatnya berhubungan dengan Sufi Corner. Ya, oke Bang Da, sekarang saya kasih judul boleh nggak? Boleh. Boleh ya. Boleh. Manusia dalam 3 dimensi itu what does it mean? Apa maksudnya Bang Da? Maksudnya gini lah ya, bahwa manusia dilihat dari secara holistik dan komprehensif ya, keseluruhan dan ada comparingnya. Ada manusia yang bersifat fisikal ya, fisikalnya aja itu. Dia terampil di dalam bidang olahraga, silat, taekwondo dan lain sebagainya. Tapi ada manusia yang lebih tinggi lagi dimensinya, dia dilihat dari segi intelektualnya, sainsnya ya. Yang ketiga ini manusia dilihat dari segi moral dan metafisiknya gitu loh. Iya Bang. Nah, sehingga 3 dimensi, fisik, intelektual, dan metafisik itu harus seimbang. Mengapa? Pertanyaan saya, kenapa harus seimbang? Apabila manusia hanya dititik beratkan kepada fisikly dan intelektual saja, itu berguna saat kita masih dalam alam sadar di dunia. Iya. Nah, pada saat kita tidur di dalam alam sadar, itu ditanya jurus kedua atau jurus kata ketiga, bagaimana uraiannya, atau kita dalam merujuk pada agama. Surat Al-Fatihah yang kedua bunyinya apa? Itu nggak bisa jawab. Iya. Padahal waktu kita berpulang atau meninggal yang akan ditanya man robbuka, itu adalah ruhnya. Artinya sudah pernah sekolah ruh belum saat hidup? Iya, benar Bang Da. Kalau tidak pernah sekolah ruh, sekalipun kita jago karate, sekalipun kita master hukum dan pangkatnya letnan jenderal, karena nggak pernah sekolah ruh, di akhiratnya kopral pun nggak, hansi pun nggak. Iya Bang. Nah, sehingga saya lihat manusia beragama itu harus secara holistik dan komprehensif. Iya. Orang pesantren bilang dhohiron wa batinan. Iya. Dhohiron wa batinan wa qaulan. Artinya dari mana? Dari segi sikap, dari segi pola pikir, dari segi ucapan, itu harus 3 dimensi itu seimbang, balance ya Bang. Balance. Iya. Sehingga yang diharapkan tuh apa? Kalau orang Jawa bilang sehat, pinter dan bener. Sehat, pinter dan bener ya. Jadi bahasa Inggrisnya healthy, clever and correct one ya. Setuju. Atau true Ya. ya. Oke Bang Da, lanjut. Hal semacam ini kalau kita sandingkan dengan akhlak Rasulullah, sebetulnya nilai-nilai ideal dari Rasulullah itu jangan sampai pinter keblinger. Contoh, dulu saat Belanda mau masuk Indonesia, mau menjajah Indonesia, itu menyekolahkan ahli sosiologi di Mekah dan Medina. Namanya kalau nggak salah Sunan Gurganje itu. Sunan Gurganje ya. Itu dia 26 tahun di Mekah dan di Medina mempelajari Al-Quran dan hadis. Tetapi dia pertama hanya sampai pada intelektual, dia menguasai Al-Quran dan hadis. Tetapi hati nuraninya tidak dibersihkan. Sehingga Belanda mengirim ke Indonesia itu sebagai salah satu cara untuk menjajah, dibelokin gitu loh. Iya. Karena orang-orang Indonesia sifatnya religi,
Dia lebih hebat daripada orang Indonesia. Cuman hatinya itu tidak pernah dibersihkan. Iya, iya. Akhirnya menipu, Iya. akhirnya menjajah. Iya. Nah, sekarang banyak orang-orang atau fotokopian dari sinagoganya itu banyak. Iya. Habis ngaji, habis ceramah ditangkap KPK. Iya. Nah, ya kan? Habis ceramah lagi tangkap Densus 88. Masya Allah. Mengapa? Iya, why? Karena dimensi metafisiknya atau hati Kosong ya Bang Da. kosong, Iya. sehingga mempelajari Islam, mengamati Islam itu Nggak secara sifatnya kafah ya Bang. iya nggak secara holistik ya. Iya, secara- holistik ya. artinya di situ cuman saya batas alam sadar gitu loh, sehingga Islam ini bisa dijadikan sebagai alat untuk menjajah, alat untuk politik, alat dan lain sebagainya, tidak karena Allah. Nah, saya menjalankan Islam seharusnya ilahi anta maksudi warido kamatlubi. Nggak ada Masya tendensi Allah. yang lain gitu loh. Iya, iya, iya. Maksud ilahi anta maksudi warido kamatlubi itu apa? Saya sandingkan ini ya. Seolah-olah awam mengatakan kok nggak dapat apa-apa. Tidak nggak dapat apa-apa. Saya contohkan, A dan B kerja sama saya dengan kontrak perjanjian dari jam 7 pagi sampai jam 4 sore saya kasih 10 juta. Si A jam 4 sore, bos mana 10 jutanya? Saya sebagai orang kaya, Iya. saya kasih 10 juta. Si B itu dia dengan tekun, yang penting bos suka. Kalau perlu saya lembur sampai jam 10 malam. Iya. Logic thinkingnya ya, kalau saya mau pergi ke luar negeri jalan-jalan, Iya. yang dibawa A atau B? Pasti B kan? Iya Bang. Nah, sehingga sebetulnya ilahi anta maksud itu sifatnya tidak receh, nggak mau rupiah, tapi dolar dia maunya. Iya, dollar ya. Tapi Oke. ini diplomati Tuhan kan berebut halus ya, berebut ke bawah. Intinya bagaimana kita ingin dekat sama yang menciptakan kita, karena di sisi yang menciptakan kita ada jannatun na'im. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli Wadkhuli jannati. jannah. Dengan ilustrasi gini, saya sebagai anak kampung pergi ke Jakarta. Saya terkenal di Jakarta berkarya secara ikhlas, berkarya untuk kemanusiaan dan lain-lain sifatnya positif.